Oke, kita mulai. Jadi untuk aplikasi pertama kali nanti wajib pajak. Ini kita gambarin konsepnya dulu ya, aplikasinya. Jadi pertama wajib pajak akan mengakses DJP online. Dari DJP online nanti ada menu khusus untuk mengajukan SPPH. Jadi khusus untuk program PPS ini ada menunya tersendiri. Nah, kemudian masuk ke landing page-nya. Nah, landing page-nya sendiri di sini ada beberapa tab. Mungkin sebelum masuk sana boleh dilihat dulu tab-nya. Nah, di sini fitur-fitur yang kami sediakan. Jadi pertama ada arsip SPPH, kemudian berikutnya ada arsip pencabutan, kemudian ada buat laporan, kemudian ada draft, bantuan, dan unduh Adobe PDF Reader. Jadi ketika wajib pajak masuk ke aplikasi PPS ini, kalau pertama ingin mengajukan SPPH, kita mulai dari tab buat laporan. Nah, mungkin bisa langsung masuk ke tab buat laporan. Nah, di sini aplikasi akan menyediakan pilihan ini wajib pajak mau memilih kebijakan 1 apa kebijakan 2. Kurang jelas ya? Oke, jadi di sini pertama ada jenis kebijakan, kemudian ada pilihan kebijakan 1, kebijakan 2, kemudian ada pemberitahuan ke berapa. Jadi konsepnya adalah wajib pajak bisa menyampaikan SPPH berkali-kali sampai dengan batas periode 30 Juni 2022. Nah, kemudian apabila wajib pajak memilih kebijakan 1, nanti sistem akan memvalidasi, mungkin tadi juga sudah dijelaskan Pak Tito, apa-apa syarat yang menjadi kebijakan 1. Sebelum mengunduh e-form, aplikasi akan mengecek syarat-syaratnya apa terpenuhi apa tidak. Kemudian untuk kebijakan 2 pun seperti itu. Jadi yang berhasil mengunduh e-form berarti adalah wajib pajak yang memang sudah berhak menyampaikan SPPH seperti itu. Jadi semuanya sudah tervalidasi oleh sistem. Nah, setelah memasukkan kebijakan 1, kebijakan 2, kemudian klik tombol, nanti setelah dicek kalau lolos validasi, sistem akan mengenerate e-form-nya dan e-form tersebut sudah mempopulate identitas wajib pajak. Itu untuk yang pengajuan pertama, daftar harta masih kosong, daftar utang masih kosong. Kemudian misalnya ada pengajuan berikutnya, pengajuan kedua, otomatis nanti daftar harta, daftar utang itu akan terisi sesuai dengan yang diisi SPPH sebelumnya. Jadi misalnya nih wajib pajak mau memperbaiki atau mau menambah, mau mengurangi hartanya, kita sediakan form yang lamanya seperti apa. Data-data yang lamanya langsung kita prepopulate di situ. Nah, kemudian setelah mengisi e-form itu diisi secara offline, setelah mendownload e-formnya, kemudian wajib pajak akan mengisi data-datanya. Setelah terisi, kemudian nanti untuk e-form mungkin dari panitia sudah memberikan file e-form ya untuk buat dicoba-coba ya? Belum ya? Sudah. Nah, ini sebenarnya tujuannya gini. Aplikasi ini sebenarnya masih prematur. Kita sendiri pun sebenarnya nggak pede juga nih untuk mengimplementasikan ini karena prematur sekali. Jadi di sini kami sangat terbuka atas masukan.
Nanti kalau sudah nyoba-nyoba e-formnya seperti apa, kami sangat terbuka untuk masukan-masukan. Ini ibaratnya teman-teman di sini ini jadi mataharinya lah. Ini kalau prematur ini ibarat bayi masih kuning, kita perlu bantuan Bapak Ibu untuk ikut juga sekaligus nyoba-nyoba, sekaligus juga menguji e-formnya. Nah, setelah e-form terisi, kemudian dilanjutkan dengan mengupload e-form tersebut. Nah, nanti ada mekanisme, ada permintaan token, pengiriman token, nanti akan dijelaskan rekan saya, Mas Ari. Riskan itunya, validasinya itu yang tadi dia bilang. Mau ngecek password. Oke, sambil mencatat ini saya jelaskan lagi. Jadi setelah e-form terisi, kemudian wajib pajak akan mengupload data-data yang ada di e-form, nanti ada mekanisme permintaan token, kemudian mengisi token. Nah, setelah data e-form terupload, kemudian di web, di aplikasi landing page ini, kita bisa masuk ke tab draft. Berikutnya masuk ke tab draft. Nah, di sini data-data yang di-upload itu sudah muncul. Nah, berikutnya, kalau SPPH ini menyatakan bahwa wajib pajak masih ada kurang bayar, maka otomatis aplikasi akan menyediakan langsung fasilitas untuk membuatkan billing di aplikasi ini. Jadi kita hanya menyediakan billing lewat aplikasi ini saja, tidak menyediakan billing di luar aplikasi ini. Jadi ada billing mandiri, kita nggak bisa pakai di situ. Tujuannya apa? Di kemudian hari nanti kalau dibuat di luar, itu nanti permasalahan berikutnya kan banyak nih, ketika ada WP bayar, nggak jadi SPPH, kemudian ada mekanisme pengembalian lagi, pemindah hukuman lagi, atau WP kurang membayar, bisa jadi bayar berkali-kali. Nah, ini akan membebani teman-teman di KPP. Ini masalah beban administratif lagi jadinya. Makanya kita kunci itu hanya ada di aplikasi untuk sementara ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian ketika begitu masuk draft, itu bisa dilanjutkan dengan pembuatan billing di sini. Kalau kalau ada kurang bayar, setelah tercreate billing, kemudian wajib pajak membayar sesuai dengan apa yang dinyatakan di billing. Setelah membayar bisa dilanjutkan dengan sistem akan mengecek pembayaran tersebut sudah sesuai atau tidak. Kalau sesuai, otomatis suket akan keluar. Kalau belum sesuai, akan kembali lagi pengecekan pembayaran tersebut. Jadi seperti itu logika aplikasinya, seperti itu ya. Nah, untuk realnya mungkin berikutnya langsung masuk demo aplikasi. Ini adalah tampilan DJP online ya. Ini kebetulan saya sudah masuk ke memakai user Indonesian Petroleum Association. Nah, ini tadi ada beberapa tab ya, kita menyebutnya ini adalah tab. Ada tab arsip SPPH, pencabutan, buat laporan, draft, bantuan, terus unduh Adobe PDF Reader. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus memiliki Adobe PDF Reader ini. Ini catatan pertama. Nah, ini yang dipilih adalah yang 32 bit. Direkomendasikan yang 32 bit. Jadi langkah pertama yang harus diberitahukan ke WP ini bisa dipilih sesuai dengan OS-nya ya, operating systemnya, mau Windows, Mac. Nah, ini kebetulan saya pakai Windows 10, kemudian kita pilih bahasanya, kemudian versinya ini kita pilih yang 32 bit ini yang for Windows. Kalau yang 64 bit tidak direkomendasikan. Nanti diinstal, nanti baru bisa membacanya dari situ.
Di sini langkah pertama adalah kita membuat laporan. Di sini ada jenis kebijakan 1 dan kebijakan 2. Jadi kalau badan otomatis kebijakan 2-nya di disable, jadi nggak bisa dipilih. Yang bisa hanya kebijakan 1. Kalau dia orang pribadi, ini kebijakan 2-nya muncul. Jadi dia bisa pilih kebijakan 1 atau kebijakan 2. Kemudian pemberitahuan ini bisa diisi kalau WP-nya berkali-kali itu sesuai dengan yang terakhir ya. Kemudian di sini ada media pengiriman token. Jadi nanti ketika mengupload e-form-nya itu kita harus pakai token. Kemudian nanti pas pembayaran ya, WP bayar itu juga pakai token. Kemudian pas pengiriman SPPH itu juga pakai token. Jadi ada 3 token. Nah, di sini ada pilihan mau pakai email atau nomor handphone. Kalau pakai handphone berarti kena cas pulsa ya. Kemudian kita klik kirim permintaan. Nah, di sini sistem melakukan validasi apakah WP ini ikut TA atau tidak gitu. Kalau misalnya kan kebijakan 2 itu kan validasinya itu kan WP dilakukan pemeriksaan atau tidak, kemudian sedang disidik atau tidak, kemudian sedang dilakukan penyidikan, terus proses pengadilan, apakah tindak pidana di bidang perpajakan gitu, itu validasinya. Jadi makanya agak lama prosesnya. Nah ini kebetulan ada gangguan teknis nih. Jadi kita hubungin. Jadi di sini ada 2 ya jenisnya ya, laporan SPPH sama pencabutan SPPH. Nah ini kita coba laporan SPPH dulu. Ini sambil coba kita ulangi lagi. Bismillah. Nah ini berhasil ya. Nah di sini langsung kayaknya belakang layarnya langsung cepat tanggap. Nah ini formnya. Nah ini jadi WP tinggal mengisi. Nah ini kalau kita lihat, belum kelihatan ya. Nah di sini ada 2 tabel. Jadi daftar rincian harta bersih dan hutang. Jadi ada tabel rincian harta bersih, kemudian juga ada rincian hutang. Nah jadi di sini nanti WP itu bisa mengisi data-data ini dengan beberapa ketentuan. Kita langsung coba ya. Misalkan nama hartanya apa nih, uang tunai misalkan ya. Di sini ada misalkan 2000. Di sini ada validasinya ya. Kalau misalkan 2015. Kemudian alamat dan validasi ini nantinya ada beberapa di kolom ini. Misalkan ini tahun perolehan ya. Tahun perolehan, kalau ini misalkan kita isi 2017 ya. Nah ini tidak bisa diketik. Ini saya ketik nih, nggak bisa dia 2017. Jadi langsung di-protect. Yang bisa hanya 2015 sebelumnya. Ya. Ini saya ketik 2010 dan sebelumnya harusnya nggak bisa ya. Ini misalkan 2000. Jadi
Kemudian di sini ada pilihan NPWP, NIK, dan TIN. Nah ini NPWP harus 15 digit. Tapi cuman digitnya aja ya yang divalidasi, bukan NPWP-nya. Jadi kalau 15 digit NPWP-nya salah, kemudian bisa masuk. Jadi emang tools e-form ini kan ada fitur-fitur ya. Jadi fiturnya itu tidak sedemikian detail gitu untuk penjagaan validasinya. Jadi yang dijaga di sini kalau NPWP itu harus 15 digit, kalau NIK itu harus 16, kalau TIN ini bebas ini. Coba kita masukkan. Nah ini validasinya seperti ini ya. Harus mengisi 16 digit. Nah ini 15 digit masuk nih. Kemudian jenis dokumen. Bisa kita isi strip atau diisi sesuai dengan kondisi sebenarnya ya. Ini karena ini uang tunai jadi nggak ada jenis dokumennya. Kemudian kita bisa isi mata uangnya dan ini sudah disesuaikan dengan apa Pem? Sesuaikan dengan PMK. Kurs PMK ya. KMK. Nah ini bisa kita isikan. Nah di sini langsung otomatis terisi. Jika WP punya utang, bisa diisikan di sini utangnya pakai apa. Nah, di sini juga ada validasi lagi bahwa untuk kebijakan 1 nilai pengurang itu tidak boleh lebih dari 75%. Untuk yang kebijakan 1. Nah, di sini kita dapatkan nilai harta bersih sebesar 6,8 M dan nilai nomor 20 ini sudah ada di keterangannya bahwa jumlah 20 itu sama dengan jumlah 21, kolom 21, 22, dan 23. Nah, ini misalkan kita isi 6M. Nah, di sini juga ada validasi lagi. Karena hartanya ini ada di Indonesia, maka kita tidak bisa mengisikan nominalnya itu di deklarasi luar negeri. Ya. Jadi karena ini Indonesia berarti adanya cuma di Indonesia aja. Jadi kolom 21 atau 22. Nah ini sudah selesai. Kemudian kita bisa klik tambah atau hapus. Ya, kalau salah bisa dihapus. Dan ini per halaman isinya 10 baris. Ya, 10 baris. Jadi kalau ketika 11 dia akan muncul tombol di sini next dan previewnya muncul. Dan juga perlu diperhatikan bahwa untuk yang menghapus ini itu yang dihapus tuh yang baris terakhir ya. Jadi misalkan kita ngisi 10 baris misalkan di WP nih. Ternyata di baris kelima salah. Nanti kalau misalnya klik hapus, yang kehapus itu yang baris yang ke-10, bukan yang baris yang kelima yang kita ini kan. Gitu ya. Karena ini memang dari fitur yang dimiliki dari e-form ini. Jadi bukan karena dari pengembangnya, tapi emang dari sistemnya itu yang
fiturnya seperti itu gitu. Kemudian kita coba lagi. Misalkan apa nih? Mobil. Sampai sini ada yang mau
tadi kita di sini ada dua tabel ya. Pertama rincian harta bersih. Dan yang perlu diperhatikan adalah di sini ini kolom nomor 20 ini adalah total dari kolom 21, 22, 23. Ya. Jadi kalau nilainya tidak sama, maka akan ada warning di situ validasi. Nah, ini catatannya. Ya. Kemudian ada juga warning kalau misalkan hartanya ada di luar negeri, terus deklarasi luar negerinya nggak diisi, atau deklarasi dalam negeri nggak diisi, cuma di ini aja ya. Jadi ini ada beberapa validasi, tapi yang jelas ini yang jadi catatan adalah pertama di kolom 20 ini harus sama dengan kolom 21, 22, 23. Kemudian ada nilai utang sebagai pengurang. Di sini totalnya harus sama dengan rincian yang ada di tabel hutang yang di bawahnya ini. Jadi yang dilihat adalah totalnya. Emang idealnya harusnya per baris ya, per row ya, per row harus sama. Tapi kalau karena kendala dari aplikasi e-form-nya ini yang menyediakan fiturnya tidak sampai sedetail itu, maka yang dijaga adalah total hutang. Nah ini sama prosesnya tadi. Paling yang perlu diperhatikan pertama di sini ada nomor urut harta. Nah nomor urut harta ini adalah nomor urut harta yang di sini, nomor 1, nomor 2 ini. Ini nomor ini. Jadi bisa jadi satu harta bisa beberapa utang, gitu ya. Atau bisa juga satu harta nggak ada utang gitu. Nah jadi disesuaikan dengan rincian dari harta besi ini. Jadi total hutang ini rinciannya ada di bawah. Setelah kita ngisi semua ini ada tombol selanjutnya di sini. Nah ini. Jadi setelah selesai diisi nilai harta dan nilai hutang, maka kita klik di sini selanjutnya. Nah ini muncul. Ini adalah form induk dari surat pemberitahuan pengungkapan harta atau SPPH, harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan kebijakan 1. Nah di sini ada kolom identitas. Ini ada tombol kirim ya. Tombol kirim ini harus diisi setelah semua data-data ini diisi semua. Ini sudah terisi dari e-form tadi. Kemudian di sini ada kolom D, E, dan F. Ini kita centang. Kalau ada bukti pembayaran final dicentang, kemudian diisikan tanggalnya. Ini harus diisi semua ya. Kalau tidak diisi maka tidak bisa. Kemudian tanda tangannya ini pakai digital ya, tanda tangannya. Yang dimaksud tanda tangan digitalnya itu gimana Pak Adi? Ya Bu. Yang dimaksud tanda tangan digitalnya gimana? Ada printernya, ada kita bisa bisa tanda tangan di situ Bu. Jadi di situ nanti ada, kita kan download dulu ini Bu, ada printernya. Nanti kita ada tools di situ untuk tanda tangan. Kemudian kalau yang di sini, ini model terbaru yang sekarang ini, model ini kita harus validasi pakai email, isi email di situ. Sudah ngisi email nanti ada passwordnya Bu. Nah ini kebetulan saya nggak bisa sudah saya demokan sebelumnya, cuman karena ini untuk simulasinya saya nggak boleh tanda tangan gitu. Jadi nanti pas realnya bisa tanda tangan di sini nanti. Ini ada toolsnya di sini nanti. Di sini Bu, ya. Nah ini fill and sign. Iya, jadi nanti bisa diklik di sini, kemudian ngisi email, kemudian tanda tangannya, gambar tanda tangan, kemudian nanti ada passwordnya. Jadi ketika dia mau tanda tangan, itu dia masukkan passwordnya Bu, pakai kombinasi angka. Ya. Nah ini setelah ditanda tangan, maka ini diklik kirim. Tapi kalau ini belum diisi semua, maka tidak akan bisa dikirim.
Nah ini ya, tanggal lapor wajibnya harus diisi. Nah di sini sistem nanti akan mengirimkan kode verifikasi. Sebentar. Nah ini saya sudah dapatkan tokennya, kemudian kita kirim. Nah ini sudah submitnya berhasil. Silakan lanjutkan proses melalui web aplikasi. Setelah berhasil, kita ngeceknya di sini, di draft. Jadi step pertama adalah buat laporan, kemudian download, ngisi e-form, kemudian kita cek di draft. Nah ini, jadi kalau dia mengikuti draft 1, maka akan terisi di draft 1, kebijakan 1, maaf. Kalau di kebijakan 2, maka diisi akan masuk ke kebijakan 2. Nah di sini ada fitur-fitur, di sini ada lihat detail draftnya, kemudian ada buat kode billing dan konfirmasi pembayaran, kemudian ada pengiriman SPPH di sini, kemudian ada kalau misalnya salah bisa dihapus. Ini kita coba buat kode billingnya ya. Nah ini sudah terisi datanya secara sistem, kemudian ada kode billing dan masa aktif. Jadi di sini ada pembayaran, terus SPPH kurang bayar. Jadi kalau dia kurang bayar, maka sistem akan memintakan bukti pembayaran. Tapi kalau misalkan pemberitahuan itu lebih dari sekali, misalkan 3 kali, 4 kali, dan menyebabkan nilainya itu tidak sama dengan kurang bayar, atau bisa nihil, atau lebih bayar. Kalau seperti itu, maka sistem akan langsung bypass ke mengirimkan suketnya. Jadi nggak masuk ke pembayaran, ke buat pembuatan billing. Kalau kita belum, kita klik belum, kita proses. Oke, berhasil. Nah ini nomor kode billing dan masa aktifnya. Jika sudah bayar, maka kita klik sudah, kita proses. Nah ini berhasil ya, data pembayaran ditemukan. Nah di sini tadi tombol kirim data SPPH ini tadi disable. Ketika sudah bayar maka akan muncul sehingga bisa diklik. Nah di sini ada proses lagi permintaan token, kita klik dulu. Nah ini bisa dipilih email atau SMS, kita kirim tokennya. Bentar saya cek dulu. Berhasil ya? Ini. Berhasil. Nah, setelah berhasil, kemudian kita cek di arsip PPH ini, SPPH. Nah, di sini ada lihat detail dan download. Nah, kita langsung download aja ya. Jadi kalau misalnya di kebijakan 1, munculnya di kebijakan 1, kalau di kebijakan 2, munculnya di bawah di daftar kebijakan 2. Nah, ini berhasil kita download.
Nah ini tampilannya. Ini karena badan nggak ada nick-nya ya.